Yesus adalah Tuhan, adalah Allah. Antara Yesus sama Tuhan sama Allah itu beda, pernah sih? Yesus adalah Allah itu sendiri, tidak ada bedanya. Kenapa Aku membayar. Nggak kelihatan. Jangan keluar dari aplikasi, Bang El. Halo, Skak Bang. Halo, yo ampun, Bang El, itu keluar dari aplikasi. Ya Tuhan, tolong. Halo Bang El, ya. Horas juga ya, Horas. Lewati aja, kelihatan cuma bumi. Ya, selamat malam Imam Kreator. Silakan buka kamera. Selamat malam. Malam, silakan buka kamera. Ini lagi apa namanya, lagi merokok nih Kak. Ya makanya kamu jangan merokok dulu dong. Rokoknya dibuang dulu lah. Ya taruh dulu di asbak. Izin lah Kak, tidak buka kamera kali ini. Di sini buka kamera. Kamu tanya apa? Hah, Imam? Halo Imam? Ya, halo. Mau tanya apa? Makasih Metro. Lagi nonton. Iya Kak, ini kan apa namanya? Di sini kan tertulis ini Yesus adalah Allah gitu Kak ya. Iya. Halo. Iya, terus? Makasih Andi. Yang menjadi pertanyaan Kak kan? Iya, pertanyaanmu apa Imam? Iya, pertanyaanmu? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan sementara Yesus itu punya ibu? Siapa yang tidak ada yang menjadikan Yesus Tuhan? Jadi Ya memang dia Tuhan, sejak dari kekekalan dia sudah Tuhan. Tidak ada yang menjadikan Yesus Tuhan. Siapa manusia yang menjadikan Tuhan Yesus itu jadi Tuhan? iya, maksudnya gini Kak. Yang dimaksud, yang dikatakan dengan Tuhan itu kan Maha Pencipta. Iya. Tuhan Yesus Maha Pencipta. Maha Pencipta. Iya. Yang menciptakan alam sudah pasti Yesus. Itu kan masuk akal kan? Iya, Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Ada dalilnya itu. Di dalam Alkitab, yaitu Kamu deh. Tuhan Yesus berfirman ini, ya kan? Kasih minuman. Jadi kalau Yesus telah menciptakan alam, lalu Yesus itu apa namanya? Kami kasih dia. Siapa yang ciptakan Yesus itu? Tuhan Yesus Kristus itu pencipta, saudaraku, bukan diciptakan. Bagaimana mungkin? Iya, bagaimana mungkin dia diciptakan, orang dia pencipta? Ya, makanya Tuhan Yesus berfirman, Yesaya 44 ayat 24 ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, ya, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jadi Tuhan Yesus yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Nah, ini firman Tuhan Yesus ya. Akulah Tuhan, ya. Akulah Yahweh. Ya, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku?
Di mana jaksa? Jadi dialah yang menciptakan langit dan bumi seorang diri. Tidak ada yang mendampingi dia, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu pencipta, penebus kita, Raja kita, Allah kita. Karena aku di sana. Allah kita. Jadi Iya. intinya gini. Apakah Yesus itu bukan Isa? Itu maksudnya. Apakah Isa itu bukan Yesus glowing atau up. Yesus bukan Isa? Pasti glowing. Isa itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Udah jelas ya? Ya, jadi Tuhan Yesus itu pencipta, tidak ada yang menjadikan dia Tuhan, tapi memang dia Tuhan sejak dalam kekekalan. Makanya Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ini ada, kemuliaannya sudah ada. Artinya dia adalah Allah yang maha mulia sejak dalam kekekalan, saudaraku ya. Nah, seperti itu ya, makasih ya Imam Creator. God bless you. Habis itu ku FS kan ini pasti. Makasih semua, makasih. Makasih Seti. Cari apa? Semua ada iklan tuh. Ya, selamat malam. Siapa namanya nih? Paling 35.000. Halo, halo. Ya, selamat malam. Siapa namanya? Itu yang di Facebook. Soleha. Ya. Soleha, silakan buka kamera Soleha. Nggak bisa, Kak. Kenapa? Mana bukan kecil makan. Ya, silakan. Pertanyaan mau apa Soleha? Bersih amat. Saya mau bertanya, Hmm. siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan Yesus Kristus. Yang menciptakan langit dan bumi Tuhan Yesus Kristus. Ya, terus bagaimana dia bisa menciptakan langit dan bumi? Ya dengan firman-Nya, dengan kemahakuasaannya ya. Kasih ya. Ini balik. Berisik. Berisik banget, sorry ya. Karena balik dia kangen lah. Makasih teman-teman yang tetap layar, makasih. Ya, selamat malam Teuku Yusri. Silakan buka kamera Teuku. Ya, selamat malam Kak. Ya, malam juga saudaraku. Bisa buka kamera? Bobo, Bisa, cuma nggak usah aja Kak ya. Lihat tadi luar. Bobo. Ya, silakan satu aja pertanyaan kalau gitu. Oke. Apa namanya? Saya cuma mau nanya. Tanggal 11. Bar, saya mau kemana? Apa orang Kristen itu apa namanya? Lambangnya salib, sedangkan belakang itu kan bentuknya yang sangat mengerikan. Itu aja. Bar, saya mau Medan ya. Bulan ini. Tanggal berapa? Lambangnya salib gitu ya. Kenapa lambangnya salib? Tanggal 8 berapa? Sedangkan kan lambang salib itu kan hukuman yang mengerikan. Tidak, 6 lah di sana. Iya. Oh, lupa aku pakai salibku yo. Mana dia? I'm talking. Oh, alah. Ini lambang kemenangan, saudaraku. Dan ini bukan sekadar lambang juga. Ya. Salib ini membuktikan Kristen agama benar. Karena apa? Ya, tar dulu ya. Tar dulu salibku. Ya. Karena salib ini ya, dari atas ke bawah, dengar ya, dari atas ke bawah ya, hubungan kita dengan Tuhan ya, yaitu bahwa Tuhan Yesus berfirman di Matius 22 ya, bahwa kita harus mencintai Dia dengan segenap hati kita. Matius 22 ayat 37 sampai 39, bahwa disinilah inti dari hukum. 3 kali Ini ya. 2,5 Ya, di-mute dulu saudaraku. pagi. Jadi inilah salib ini lambang bahwa Kristen itu ya benar dan
eh, kebenaran sejati. Karena apa? Dari bawah ke atas. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu artinya kita harus mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Ya, itulah inti seluruh hukum Taurat. Kemudian yang garis horizontal ini ya namanya ya, horizontal ini hubungan kita dengan manusia. Jadi kita harus mengasihi sesama manusia sama seperti diri kita sendiri. Ya, karena memang agama itu atau kepercayaan itu, iman itu memang hubungan kita dengan Tuhan. Begitu pula ya, kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia pun pasti baik. Jadi kalau kita mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan yang sejati, hubungan kita dengan sesama manusia pun pasti benar. Sebaliknya juga, kalau kita tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan atau kita ya menyembah Tuhan yang salah, hubungan kita pun dengan sesama tidak benar juga. Ya. Karena apa? Inti dari seluruh hukum Taurat ya dan juga kitab para nabi adalah di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini vertikal ya. Di sini manusia, di atas itu Tuhan ya. Makanya hubungan kita dengan Tuhan itu harus baik ya. Kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Kemudian kita juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama, bahwa kita harus mengasihi sama manusia. Nah, inilah lambang dari salib ini. Dan kemudian salib ini adalah lambang kemenangan. Karena apa? Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian di atas kayu salib ini. Itulah kenapa salib ini adalah membuktikan bahwa Kristen itu kebenaran sejati. Karena ini hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Itulah kepercayaan iman. Ya, seperti itu saudaraku. Jadi ini bukan sekedar lambang ini, bukan sekedar simbol ini. Bermakna sekali ini simbol. Ah, seperti itu saudaraku Teuku. Ya. Ya, makasih saudaraku. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Teuku yang cakap dan manis. Ini di atas kayu salib Tuhan Yesus menyelamatkan kita saudaraku. Ya, memang harus bermakna saudaraku ya. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam Firman AVC. AFC, bukan AFC Kak. AVC di sini, Firman AVC. Iya, oke. Kak, izinin nggak buka kamera ya, sebab lagi mati lampu di sini. Serius. Iya, lagian Tapi juga saya cuma satu pertanyaan aja. belum cukup pertanyaannya. Entrepreneur public speaker voice. Ya, silakan saudaraku. Iya, memang. Oke, entrepreneur public speaker ya. Kak, gini, pengen tahu ya Kak ya. Di sini kita bukan debat atau menyalahkan, tapi saya pengen tahu nih. Oke. Udah. Itu Kakak coba baca. Saya orang Muslim ya Kak ya. Islam. Oke. Tapi saya pengen tahu Kakak bacain Matius 4:8 ayat 10. Oke, Matius 4 ayat 8 sampai 10 ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, pertanyaanmu apa saudaraku? Ya, pertanyaan gini Kak. Kalau kita bahas tentang kosakata ya Kak ya, di situ tuh Yesus berkata, "Nyahlah engkau iblis." Pertama setan dulu nih, iblis. Kalau iblis otomatis itu udah ciptaan Tuhan dong. Kita sepakat dong, ya. Apapun itu adalah ciptaan Tuhan, oke? Berarti iblis ini adalah ciptaan Tuhan nggak Kak? Ciptaannya. Kamu harus tahu dulu iblis itu artinya apa? Kalau iblis ini kalau menurut saya di agama saya ini kan berawal dari kata ablasa Kak. Ablasa ini artinya adalah sombong gitu loh.
Itu adalah sifat yang sombong ya, sebuah kesombongan orang, istilah bukan orang, makhluk yang benar-benar sombong. Itu loh, kejahatan. Berarti iblis itu kesombongan, kejahatan. Oke. Nah, tadi kamu mengatakan Tuhan yang menciptakan iblis. Iya. Siapa yang menciptakan iblis, Kak? Nah, tapi kamu bilang Tuhan yang menciptakan iblis. Kamu yang bilang, lo bukan aku ya. Betul nggak? Ini menurut ini kalau dari Udah makan aku. versi agama saya, iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Ya kan? Oh iya, oke. Jadi tadi kamu bilang iblis itu artinya kesombongan, kejahatan. Lalu Tuhanmu menciptakan kesombongan, begitu? Bukankah ini Jadi iblis ini kalau di agama saya ya kan, kita di sharing nih, kalau di agama saya iblis itu salah satu malaikat yang engkang untuk sujud ke Nabi Adam, hingga dia dijuluki abrasa, sombong atau iblis. Oke. Ya, sampai sini skip ya Kak ya. Oke. Ini menurut agama saya. Sekarang menurut agama Lagi aku pakai. Bentar ya. iblis memiliki karakter satu sifat yang sombong, maka dilempar dari surga. Oke Kak ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya, Kakak coba fokus pertanyaan saya ini. Boleh? Kakak coba fokus pertanyaan saya, boleh? Nah, Kak, di situ tuh Yesus berkata, dengar tak suara saya? Suara saya dengar? Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, bersujudlah engkau ke Dia, Tuhan Allahmu." Dia itu adalah orang ketiga, gitu. Bukan aku. Asik aja. Halo? Halo? halo, sorry, Afis Oke. Firman, sorry tadi nge-lag. Oke, Ya, siap. silakan. Kita lanjut lagi ya. Oke Kak. Sekarang kita nggak usah bahas tentang mungkin di Kristen iblis itu bukan ciptaan Yesus ya. Oke. Oke, berarti iblis itu nggak ada penciptanya ya. Dia tiba-tiba hidup sendiri juga ada. Berarti tahtanya sama kayak Tuhan. Dia hadir sendiri, nggak ada di atas dia. Oke, iya. Bentar. Jadi saya akan jelaskan dulu ya. Udah makan. Iblis itu siapa ya? Ya. Iblis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu diabolos, yang artinya pemfitnah ya, pembangkang ya, penuduh, dan kemudian itu sama dengan setan juga ya. Iblis itu ya dalam bahasa Yunani Satan, yang berasal dari bahasa Ibrani Satan ya, yang bermakna lawan, seteru, musuh gitu ya. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan musuh. Masa Tuhan menciptakan musuh? Masa Tuhan menciptakan setan? Nah, setan, kenapa dia dikatakan setan? Karena dia membangkang ya, memberontak kepada Tuhan. Jadi iblis itu ya dulunya dia adalah seorang malaikat. Malaikat yang paling indah ya. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tetapi Tuhan Yesus itu menciptakan malaikat yang indah, malaikat yang sempurna ya. Namun ketika dia memberontak melawan Tuhan Yesus, memberontak kepada Tuhan Yesus, ingin menyamai Tuhan Yesus, makanya disebut iblis. Oke. Nah, itu udah jelas ya. Jadi Tuhan Yesusku adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan Itu ya, yang Fu. maha kuasa, Tuhan yang Udah, maha baik, bisa. tidak pernah menciptakan iblis, karena iblis itu yang artinya adalah lawan, seteru, musuh, pembangkang, pemberontak, ya, kejahatan, ya, kesombongan. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan kesombongan, kejahatan atau musuh gitu ya. Oke, itu dulu udah siap. Firman Untuk di situ udah cukup dulu Makanya aku ya. lewat, baca-baca. Sekarang pertanyaanmu mengenai Matius 4 ayat 8 sampai 10. Sedangkan saudaraku, pertanyaanmu apa? Oke. Pertanyaannya gini. Di situ Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Ya. Oke. Iblis kan bilang, "Itu semua kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu
dengan syarat kau tunduk kepadaku. Oke. Dulu sebelum dia jadi iblis, dia adalah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menciptakan. Ya, Oke. Berarti betul. dia menyuruh penciptanya untuk sujud sama dia. Itu poin pertama. Yang kedua ya. Yang kedua, nyala engkau iblis. Engkau harus tunduk kepadanya, kepada dia, Tuhan Allahmu. Dia itu kosakata orang ketiga. Kenapa enggak Tuhan Yesus bilang engkau harus sujud kepadaku? Secara dia Tuhan. Oke, ini sudah berulang-ulang saya jelasin ya saudaraku ya, masih Aku orang bertanya Medan, juga ya. bukan Medan. Oke ya. Jadi gini saudaraku yang baik hati, bahwa kita harus Saya nanya. Iya benar saudaraku. Jadi saya akan jelaskan ya, karena memang hanya anak Tuhan Yesus lah yang bisa menjelaskan firman Tuhan ini ya. Karena kepada kita diberi karunia untuk mengerti firman-Nya. Nah, kalau kita bacakan saudaraku, di situ konteksnya ya, pencobaan di padang gurun ya. Iya. Nah, di sini kan yang dicobai Tuhan Yesus, yang mencobai siapa? Iblis, ya kan? Nah, Iya. Terus makanya saya katakan, iblis ini jangankan mencobai Tuhan Yesus, dia aja ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus, ya. iya. Makanya kenapa malaikat ini dikatakan iblis, Satan, karena di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ya, saya baca ayatnya. Boleh. Inilah kelakuan malaikat yang paling indah itu ya, yaitu Lucifer ya, Hilal bin Sahak ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Hilal bin Sahak. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya. Nah, begini saudaraku, Ya. inilah yang dilakukan oleh malaikat yang paling indah, ya, sehingga dia jatuh dalam dosa pemberontakan, yaitu dia ingin merebut tahta kerajaan Allah yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia dilemparkan dari surga, diusir, ya. Ya, paham. Ini ceritanya Ya, kita tunggu dulu. nyambung lagi nih. Salah nih perginya nih. Bukan nggak nyambung, bentar dulu, bentar, saudaraku sabar. Ya, makanya aku bilang jangankan mencobai Tuhan Yesus, ya. Padahal dia tahu Tuhan Yesus itu adalah penciptanya, ya. Dulu dia malaikat, ya. Dia aja ingin merebut tahta loh, ingin merebut tahta kerajaan surganya Tuhan Yesus, ingin menyamai Tuhan Yesus, dan ingin duduk di atas tahta Tuhan Yesus, ya. Dan kamu tahu nggak, dia menghasut sepertiga malaikat di surga untuk memberontak kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi ketika iblis ini, ya, malaikat yang jatuh ini dibuang ke bumi, ya, dilempar, ya. Makanya di sini sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur, ya. Jadi malaikat yang jatuh ini diturunkan ke dalam dunia kematian, yaitu artinya dia akan dihukum, ya. Nah, jadi ketika iblis ini sudah dilempar ke bumi, ketika Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, dia pikir masih bisa, ya, mengalahkan Tuhan Yesus. Mana bisa mengalahkan Tuhan Yesus? Mana bisa mencobai Tuhan Yesus, ya? Jadi di sini saudaraku dengar, ya, yang dicobai di sini kan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 4 ayat 7, ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang dicobai di situ siapa? Ya, Tuhan Allahmu. Betul. Ya, yang dicobai di situ siapa? Yesus. Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Oke. Karena Tuhan menyatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian iblis juga mengatakan seperti ini kepada Tuhan Yesus, ya. Sujudlah menyembah aku. Iya. Datang Tuhan Yesus, engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu. Nah, berarti yang di situ Tuhan dan Allah siapa? Kan Yesus Kristus. Nah, oke. Nah, ya, saya fokus saudaraku. Kau iblis, baik-baik. Enggaklah kau iblis.
saya belajar bahasa Indonesia lagi nih. Kita harus belajar SD lagi. Iya, memang kita harus cinta bahasa Indonesia, saudaraku ya, betul. Engkau harus sujud kepada Dia, Tuhan Allahmu. Yang lagi ngomong tuh Dia. Kalau memang Dia Tuhan, kosakata yang tertulis di Bible atau di Injil adalah engkau harus sujud kepadaku, dasar anak durhaka kampret. Harusnya gitu dong. Ya? Oke. Ya, Kenapa ya. harus bilang engkau harus sujud kepada Dia? Siapa Dianya? Kenapa nggak menunjuk dirinya? Ini kitab kata. Iya, betul. Karena gini, Toto, oke, analoginya seperti ini. Contohnya seperti ini, saudaraku. Contoh. Ya, dengar dulu. Karena di sini kan iblis ini mengutip ayat Alkitab ya, mengutip firman Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga ya memberikan firman-Nya bahwa Dialah Tuhan Allah itu. Contoh seperti ini. Kamu adalah seorang guru, ya kan? Seorang guru, ya. Jadi anak muridmu mencobai kau. Anak muridmu bilang gini, kau itu harus berbakti sama aku. Datanglah kamu sebagai guru. Kamu yang harus berbakti kepada gurumu. Hanya kepada Dialah yang kau berbakti. Nah, yang guru di situ siapa? Kamu apa muridmu? Maksudnya gimana maksudnya? Oh, lambat sekali. Iya, paham. Iya. Oke, Tapi ya. nggak bisa kekasaran itu. Ini percakapan antara Tuhan dan iblis. Iya. Beda sama Halo, Firman. Yang dicobai di sini kan Tuhan Yesus. Makanya Ya. Tuhan Yesus menyatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sama seperti kalau kau dicobai muridmu. Makanya kau bilang, jangan engkau mencobai gurumu. Ya. Datang pula iblis, sembahlah aku. Datang Tuhan Yesus, jangan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti kan harusnya iblis itu yang sujud kepada Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang sujud kepadanya. Makanya di sini juga ada, saudaraku, malaikat yang jahat dan malaikat yang baik. Karena apa? Kalau kamu baca di Matius 4 ayat 11 itu, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus ya, melayani Yesus. Nah, karena memang Tuhan Yesus menciptakan malaikat untuk melayani dia. Nah, sedangkan malaikat yang jahat ini yaitu iblis, dia malah memberontak, malah bahkan mencobai Tuhan Yesus. Tetapi kalau malaikat yang sejati, malaikat yang setia, dia datang melayani Tuhan Yesus, gitu ya. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan malaikat itu. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku ya. Jadi malaikat-malaikat yang baik seperti malaikat Gabriel, malaikat Mikael ya, itu malaikat yang setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi malaikat yang jatuh yaitu Lucifer, Hilal bin Sahak, itulah pemberontak. Bahkan dia berani loh mencobai Tuhan Yesus ya. Kurang ajar memang itu iblis itu loh. Memang nggak tahu diri dia itu. Kalau saya sih sebenarnya bukan mendebat kakak, tapi saya membenarkan Injil kakak. Berarti saya lebih mengimani Injil. Oke? Kenapa saya mengimani Injil? Coba. Karena saya Oke, saudaraku Firman, bentar. Kamu bilang kamu lebih mengimani Injil. Kalau begitu, saya mau tanya dong sama kamu, arti Injil apa? nggak dengar dulu. Karena saya Iya, silakan jawab. Iya, Oke. loh katanya kamu lebih mengimani Injil dibanding saya. Kalau begitu, arti Injil apa, Firman? Kenapa saya mengimani Injil? Karena saya lebih patuh kata-katanya. Contoh kata-katanya. Iya, tunggu dulu Firman. Halo Firman. Kamu bilang kamu lebih mengimani Injil. Saya mau tanya sama kamu, arti Injil apa? Ya kalau bagi saya orang Islam tuh Injil itu ya kitabnya orang Kristen. Ya itu. Ya iya kan. Oke, saya kasih tahu sama kamu arti Injil ya. Injil itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Evangelion yang artinya kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah artinya Injil. Udah. Berarti si Firman ini dia mengimani Udah. Injil lebih daripada kita. Tepuk tangan ya, bahwa dia akan beriman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu ya. Saya rasa cukup dulu ya. Tuhan Yesus memberkatimu ya. Ya, sudah cukup saudaraku. Satu aja saudaraku. Mohon maaf saudaraku ya.